Episode 31. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Clubhouse. Di bawah panti pijat kaki. Pada kenyataannya, seluruh clubhouse adalah kedok. Dan orang-orang yang tahu bagaimana menyebutnya kali jodoh kasino bawah tanah. Di lantai pertama clubhouse, ada kasino dengan tempat yang besar. Para penjudi dari semua sisi tenggelam di tempat ini. Probabilitas ingin menang di kasino tidak jauh lebih tinggi daripada membeli tiket lotre. Pada saat ini, ada suara keras di depan meja bakarat. Seorang pemuda menang 10 kali berturut-turut, dan keripik di depannya menumpuk seperti gunung. Dan banyak orang yang menyaksikan kegembiraan bersorak untuknya. Pemuda ini adalah Ariel, diikuti oleh Rehan, yang sudah berkeringat dingin. Jika mereka menang dengan cara ini, mereka pasti akan menarik perhatian kasino. Rehan tidak tahu mengapa Ariel memiliki keberanian. Bahkan jika mereka tidak membawa bawahannya datang ke kasino. Pada saat ini, seorang staf pemantau buru-buru berjalan ke kantor Indra. Saudara Indra, ada masalah. Indra sedang merokok cerutu dan bawahan itu berlutut di depannya dengan wajah berdarah. Dia terluka parah, jadi hampir tidak bisa melihat penampilannya. Bagaimana situasinya? Tanya Indra. Personil menunjukkan CCTV kepada Indra bagian dari CCTV yang dia panggil. Setelah Indra menontonnya, alisnya berkerut. Berkata, menang banyak. Apakah memiliki keberuntungan seperti itu? Pasti ada masalah, kata supervisor tanpa ragu-ragu. Indra meletakkan puntung rokoknya di bahu pria yang berlutut itu, membuat suara desahan. Lalu menendang pria itu pergi. Dan berkata kepada personel CCTV, bahwa mereka datang ke ruang VIP. Biarkan saya melihat seberapa mampu dia. Setelah petugas pengintai pergi, Indra berdiri, merapikan pakaiannya, merentangkan kakinya dan berkata kepada pria itu, jilat sepatuku sampai bersih, atau nyawa istrimu akan hilang. Pria itu merangkak dengan sekuat tenaga. Di depan Indra, dia hanya menjulurkan lidahnya. Indra mengangkat kakinya ke wajahnya dan berkata dengan jijik, ketika aku bersamamu saat itu, kamu tidak pernah memikirkan situasi hari ini. Begitu banyak saudara. Kamu pergi saja. Itu saja karena 8 wanita ini. Apakah kamu benar-benar berpikir saya akan mengampuni dia? Pria itu mengangkat kepalanya. Samar-samar dapat melihat bahwa dia adalah Bimo, pemilik toko yang biasa Ariel sebut komisaris. Dan berkata dengan ekspresi bingung, Indra, saya dulu ada di sana. Anda tidak harus seperti ini. Anda biarkan mereka pergi. Ketidakpuasan apapun ditujukan kepada saya. Indra berada di sebelah Bimo saat itu. Dan dia juga berada di urutan kedua. Saat itu Bimo adalah atasan Indra. Tetapi karena Bimo pergi tanpa sepatah kata pun, bongkahan bawahannya bubar. Indra tidak mau dihancurkan oleh upaya Bimo. Dan sejak itu dia bersumpah untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dan dia harus bahkan lebih kuat dari Bimo saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Indra sangat bagus. Mengandalkan kasino bawah tanah untuk memulai. Sekarang dia adalah pemilik kasino bawah tanah paling kuat di seluruh kota Bandung. Setelah ia menjadi kaya dan berkuasa, Indra tidak lupa menemukan Bimo. Mengutus 3 bawahan di Bandung. Dan akhirnya menemukan Bimo. Dia tidak hanya ingin membalas Bimo, tetapi juga membiarkan Bimo memperhatikan dengan baik. Dia memiliki kemampuan yang lebih kuat daripada Bimo. Sayangnya, dia sudah mati, kata Indra mengejek. Indra, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bimo menatap Indra dengan mata merah, dan meraung, jika dia mati, aku akan membiarkanmu dikubur. Indra tidak takut dengan ancaman Bimo, dan berkata dengan ringan, hanya mengandalkan sampahmu. Kualifikasi apa untuk bertarung denganku? Kamu seperti semut di mataku. Aku bisa mencubitmu sampai mati sesuka hati. Tapi kamu bisa yakin, aku belum cukup bermain. Sekarang biarkan kamu mati. Itu terlalu mudah untukmu. Ketika Indra meninggalkan kantor, Bimo dipukuli lagi oleh anak buahnya. Setelah Ariel tiba ke ruang VIP, Indra segera muncul. Ketika Indra melihat Rehan, dia tertawa dan berkata, siapa yang berani membuat onar di Eliahku? Kata Indra. Setelah melihat Rehan,
Indra menyapanya. Ternyata kakak Rehan yang datang ke sini. Jadi kenapa kamu punya waktu untuk bersantai di tempat kecil ini? Rehan tidak berani bicara. Karena ini adalah wilayah Indra. Jika Indra kesal, tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal. Ariel memiliki harapan besar pada Rehan. Tetapi penampilannya terlalu mengecewakan. Dengan keberanian seperti itu, bagaimana dia bisa mencapai hal-hal hebat? Duduk di depan kakak Rehan. Latar belakangmu tidak kecil. Indra memandang Ariel dan bertanya. Ariel, saudaraku, namamu tidak menyenangkan. Mengapa namanya sama dengan sampah di Bandung? Itu tidak jarang disalahpahami. Aku adalah sampah di mulutmu, kata Ariel dengan ekspresi tenang. Apakah kamu bos Ariel? Indra memandang Ariel dengan takjub dan terkejut. Oh ya, saya tidak mengharapkannya. Itu benar-benar terlihat seperti wajah sampah. Dan keterampilan orang tua itu baik. Apakah kamu tahu jika bermain dengan saya akan berakhir dengan tidak baik? Indra mengangkat tangannya. Dan adik laki-laki di belakangnya berkata, Saudara Indra, orang yang bergerak terakhir kali, meninggalkan lapangan tanpa jari. Aku mendengar, kamu tidak punya jari lagi. Aku tidak menyangka kamu cukup berani, kata Indra. Apakah kamu menangkap Bimo? Ariel bertanya langsung apakah dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Setelah mendengar ini, Indra mengerutkan kening, dan berkata dengan ekspresi tidak senang, kamu. Keberanian apa yang kamu bawa? Siapa yang saya tangkap? Apakah saya masih harus menjelaskannya kepadamu? Saya hanya ingin tahu, apakah Bimo ada di dalam klub kamu? Kata Ariel, ya, aku menangkapnya. Bagaimana? Apakah sampah sepertimu marah? Apakah kamu masih ingin menyelamatkannya? Indra memandang Ariel dengan jijik. Memikirkannya tidak seberat legenda. Setidaknya tidak muncul sekarang. Berani keluar dari tempatnya. Dan itu untuk bisnis Bimo. Limbah tidak akan memiliki nyali seperti itu. Lebih penting lagi, dia memenangkan uang di kasino dan dengan sengaja menarik perhatian. Dan keberaniannya tidak sedikit. Aku punya syarat. Bagaimana kalau aku membawa dia pergi? Mata Indra memadat. Dan dengan nada tinggi, dia tiba-tiba datang untuk memohon kepadanya membawa seseorang. Ariel, apakah kamu melihat bahwa aku seperti seseorang yang kekurangan uang? Dan kamu, apakah kamu berani di wilayahku? Aku Indra tidak menganggapmu serius. Jika kamu ingin menggunakan keluarga Wijaya untuk menekanku, kamu dapat mencobanya. Indra mencibir. Dia tidak menempatkan keluarga Wijaya di matanya. Keluarga kelas 2. Selama dia mau, dia bisa memainkannya dalam waktu kurang dari seminggu. Keluarga Wijaya secara alami tidak memiliki penghalang bagimu. Tetapi aku sudah cukup, kata Ariel. Hahaha, maaf. Saya tidak bisa menahannya. Apakah kamu bercanda? Indra tertawa keras. Tertawa sebentar sebelum tenang. Dan melanjutkan, reputasimu untuk sebagai sampah benar-benar menakutkan. Ya, tidak ada seorang pun di seluruh Bandung tahu. Tidak ada yang tahu. Saudara Indra, saya mendengar bahwa dia ada di rumah Wijaya. Dan dia tidak berarti sama sekali di mata orang tua dan ibu mertuanya. Anak buah Indra melanjutkan dan tertawa. Bahkan dia, di rumah mertuanya hanya memasak dan cuci piring. Itu perbuatan yang mulia. Indra mengaguminya. Tapi aku benar-benar ingin bertanya padamu. Kamu masih bukan pria brengsek. Sampai saat ini, apakah menyenangkan untuk hidup? Kata Indra. Ariel berdiri. Dan pada saat yang sama, bawahan Indra melangkah maju dan berdiri di depan Ariel. Mau memukulku? Kamu bukan hanya sampah. Tapi pikiranmu tidak benar. Apa kamu tidak tahu wilayah siapa ini? Indra memandang Ariel seperti orang bodoh. Rehan sudah berkeringat dingin. Jika Ariel benar-benar berani main-main di sini, mereka berdua tidak akan keluar hidup-hidup hari ini. Saudara Ariel, tenang. Ini tempat Indra. Rehan mengingatkan Ariel. Mendengar Rehan memanggil Ariel dengan sebutan saudara itu membuat Indra terlihat terkejut. Sama persis dengan reaksi Galang setelah mendengarnya. Rehan, kamu benar-benar memanggilnya saudara. Aku mendengarnya dengan benar, kan? Kamu benar. Aku akan memberimu kesempatan lagi dan melepaskan Bimo, kata Ariel dingin. Alangkah baunya pergi ke sini.
Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Jadi aku memotong tangan dan kakimu dan membuangnya. Kata Indra tidak sabar. Lalu berdiri untuk pergi. Suara pertempuran datang dari belakang. Tetapi dengan cepat berhenti. Indra bahkan tidak repot-repot untuk melihat. Dia tidak berpikir Ariel bisa mengalahkan anak buahnya. Ariel mulai mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri setelah dia berusia 12 tahun. Pada saat yang sama, dia juga belajar dari pengawal di rumah. Karena dia tahu bahwa uang hanyalah benda asing, dan dia harus benar-benar melindungi status dan keselamatannya. Kecuali uang. Selain itu, ada kekuatan. Indra, yang baru saja mengambil langkah, tiba-tiba dicekik oleh seseorang dari belakang. Bersambung.